Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mia Marieta Kerbak, NIP 21341051. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran filsafat ilmu pariwisata dengan topik pertama, yaitu paradigma dan pariwisata. Istilah dari paradigma yang merupakan serapan dari bahasa Latin, yakni paradigma, yang memiliki arti suatu model atau pola, serta apabila dari bahasa Yunani itu disebut dengan paradigme, para atau degnunani, yang memiliki arti membandingkan, persebelahan atau para, dan juga memperlihatkan dial. Paradigma baru pariwisata adalah bukti lagi membuat cantik atau menarik sebuah tempat yang ada, namun telah bergeser menjadi penciptaan sebuah tempat menjadi menarik dan memperoleh perhatian wisatawan. Kondisi ide dari pengembangan pariwisata seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Kepariwisataan adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. B. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. C. Menghapus kemiskinan. D. Mengatasi pengangguran. E. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya. F. Memajukan kebudayaan. G. Menghangatkan citra bangsa. H. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dan yang terakhir, I. Memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antara bangsa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009. Paradigma atau landasan filsafat penelitian positifistik, naturalistik, dan rasionalistik, dan teologis. Positifistik merupakan aliran berpikir yang banyak mengakui kebenaran rasional, empiri, inderawi, dan objek. Logika parastifisik mengandalkan kemampuan pengamatan secara langsung atau penalaran yang digunakan indukatif. Sedangkan naturalistik adalah istilah dari penelitian kualitas, yaitu penelitian atau inukuir naturalis atau alami. Sedangkan rasionalistik adalah metode penelitian kualitas pertama yang dilihat secara fisik, rasional atau sejumlah argumen. Pertama dilihat secara ontologi, positisme atau lemah dalam membangun konsep teori. Dalam konsekuensi, konseptualis teori, ilmu yang dikembangkan dengan metodologi yang dilandasi menjadi semakin miskin kesebut tulisan teori. Dan tidak ada teori baru yang mendasarkan muncul banyak ilmu secara mengalami strategi. Sedangkan teologi berasal dari bahasa Yunani theos atau Tuhan, logis kata-kata, ucapan atau wacana, atau kadang-kadang disebut dengan ilmu agama dalam wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama, spiritualis, dan Tuhan. Dengan demikian, teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Next, paradigma kritis, feminis, dan postmodern. Paradigma kritis merupakan perkembangan dari apa yang ditulis oleh Karl Marx seperti Das Kapital. Beberapa bagian seperti perubahan terhadap satu kuno atau kondisi yang sedang berjalan dini hari sebagai dampak dari kekuasaan, dan diskriminasi terdapat ekonomi, sosial, dan lingkungan, tetapi dipertahankan oleh paradigma ini, namun tidak mengembalikan citra-citra revolusi, proletar, dan paham komunikasi. Dan juga
Keduanya merupakan hal yang sangat berbeda, namun seringkali kesalahan ini tidak diluruskan dalam pemahaman masyarakat. Terlepas dari perbedaan tersebut, keempat antologi khusus dari paradigma feminis sependapat bahwa dunia dimediasi oleh konstruksi gender yang memposisikan wanita sebagai the other or sang lian. Hegemoni atau patriarkat mengakibatkan wanita tidak terlihat atau invisible dalam konstruksi sosial reality karena asosial wanita yang kental di dalam ranah private space atau dibandingkan ranah public sphere. Dan yang terakhir adalah relasi kuasa antara laki-laki dan wanita tidak setara sehingga menghasilkan operasi kelakian terhadap wanita. Paradigma postmodern menurut pandangan daripada para ahli adalah menganggap postmodernisme sebagai sanggahan terhadap modernisme atau kata post di sini dapat diartikan setelah dalam kata waktu, namun dapat juga diartikan dalam konteks pemikiran. Next, pemahaman asiologi. Asiologi itu cabang filsafat yang berbicara tentang orientasi atau nilai kehidupan karena dapat menjadi sarana atau orientasi manusia dalam upaya menjawab pertanyaan. Dalam hal ini, asiologi digunakan untuk menentukan nilai guna atau manfaat suatu ilmu yang dibedakan menjadi dua hal, yaitu teoritis dan praktis. Paradigma ini adalah satu-satunya paradigma yang mampu menghasilkan hipotensi, karena hanya ada pada paradigma ini yang dapat menghasilkan relative object bagi interpretatif social science. Pengetahuan memiliki manfaat bukan karena terbebas dari nilai, tetapi kemampuan dalam menangkap proses sosial Westernen. Next, modisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Modisiplin adalah strategi RISE yang fokus pada satu disiplin akademi untuk menyelesaikan satu masalah tertentu. Sedangkan transdisiplin adalah strategi RISE yang melibatkan atau pemangku kepentingan lain dari luar akademis, praktis, profesional, pemerintahan politis, dan pengusaha agar hasil penelitian dapat memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk dipublikasikan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, multidisiplin, yaitu ilmu adalah ilmunya di tengah masyarakat dan industri. Dengan mengembangkan teori yang ada, hal ini juga membuat kemungkinan untuk menerapkan paradigma lain yang tentunya tidak terbatas pada kalimat paradigma yang dibahas oleh buku ini, seperti paradigma partisipasi. Next, aspek pariwisata, ontologi, epistemologi, dan asiologi. Aspek ontologi atau objek atau fokus yang dikajikan. Ilmu pariwisata yang harus mampu menyediakan informasi ilmiah yang lengkap secara wisatawan sendiri, perasaan, dan juga saran pariwisata. Objek-objek yang dikunjungi, sistem dan organisasi dan juga kegiatan bisnisnya, serta semua komponen penduduk dan daerah asal wisata mampu di dalam daerah destinasi wisata tersebut. Sedangkan aspek epistemologi adalah metode untuk memperoleh pengetahuan. Aspek epistemologi pariwisata menunjukkan pada cara-cara memperoleh kebenaran atas objek ilmu. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran ilmiah, yakni didasarkan pada suatu logika berpikir yang rasional, objektif, dan dapat diuji secara empiris. Aspek asiologi adalah nilai manfaat pengetahuan. Asiologi merupakan aspek ilmu yang sangat penting. Perjalanan dan pengerakan wisata adalah salah satu bentuk kegiatan dasar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragama, baik dalam bentuk pengalaman,
pencerahan, penyegaran fisik dan fisikal, maupun dalam bentuk aktualisasi diri. So, itu saja presentasi yang bisa saya bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Chat issue.